Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardatila dengan NIM F1C220012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis real 1 tentang topik supremum dan infimum dengan dosen pengampunya Ibu Cut Multahada, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, batas atas dan batas bawah. Yang kedua, kapan himpunan tersebut dikatakan terbatas ke atas, terbatas ke bawah, dan juga terbatas. Dan yang ketiga, supremum dan infimum untuk cara mencarinya. Nah, yang pertama kita akan membahas batas atas dan batas bawah terlebih dahulu. Definisinya, jika diberikan sebuah himpunan sebuah himpunan A subset bilangan real dan U elemen real, U merupakan batas atas dari himpunan A jika A kecil lebih kecil atau sama dengan dari U untuk setiap A elemen dari himpunan A. Dan untuk T elemen bilangan real, T merupakan batas bawah dari himpunan A jika T itu lebih kecil atau sama dengan A untuk setiap A elemen himpunan A. Jadi maksudnya di sini, jika ada sebuah himpunan A, maka untuk A yaitu anggota-anggota dari semua himpunan A. Nah, U itu dikatakan batas atas jika dia lebih besar atau sama dengan A, atau dari lebih besar atau sama dengan semua anggota himpunan A. Sedangkan T, dia dikatakan batas bawah jika lebih kecil atau sama dengan dari seluruh bilangan himpunan dari himpunan A. Untuk lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di sini ada sebuah contoh soal, tentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan-himpunan berikut. Nah, disediakan 3 himpunan, yaitu himpunan H, J, I. Nah, untuk yang himpunan H, anggota X elemen bilangan real, untuk X-nya lebih besar dari -2 dan lebih kecil atau sama dengan 2. Untuk himpunan J, X elemen bilangan real, untuk X lebih besar dari 5. Dan yang terakhir himpunan I, di sini untuk setiap N elemen bilangan asli, itu maka anggota himpunan dari I itu adalah 1 dikurang 1 per N. Yang pertama, untuk himpunan H, kita akan mencari batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama, tuliskan dahulu garis bilangannya. Nah, jika dituliskan, maka bentuknya akan seperti ini. Himpunan H terletak di antara -2 hingga 2. Tapi di sini -2-nya tidak masuk, dan 2 sendiri masuk ke anggota himpunan H. Nah, jika ditandai, bisa ditandai seperti ini. Yang hijau adalah himpunan H. Nah, batas atasnya 2, 3, 4, dan seterusnya karena batas atas dari himpunan ini adalah di sini hingga seterusnya, sedangkan batas bawahnya -2 hingga seterusnya. Sebenarnya hanya seperti itu mencari batas atas dan batas bawah. Lanjut ke himpunan J. Nah, di sini diketahui X-nya lebih besar dari 5. Jika dituliskan di garis bilangan, maka berarti himpunan J itu adalah dari bilangan 5 dan berjalan terus ke atas. Tapi hingga mana itu tidak diketahui. Karena di sini hanya dituliskan X lebih besar dari 5. Maka batas bawah dari himpunan ini adalah 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Tapi batas atasnya tidak ada, karena tidak diketahui hingga mana himpunan ini berjalan. 100 pun masih termasuk himpunan dari J. Jadi bisa disimpulkan batas atasnya tidak ada dan batas bawahnya 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk himpunan I, untuk himpunan I bentuk garis bilangannya seperti ini. Yang pertama, kita akan mencoba untuk N sama dengan 1. Ketika kita substitusikan ke dalam ini, maka 1 dikurang 1 per 1 adalah 0 dan 0. Nah, untuk N sama dengan 2, hasilnya 1/2. N sama dengan 3, 2/3, N sama dengan 4, 3/4, hingga 1.
Dan ini nilai himpunan I tidak akan lebih dari 1. Karena di sini 1 dikurang 1 per N. Nah, dapat dilihat di sini itu, ini sebenarnya masih sampai ke sini itu adalah himpunan I. Jadi, dapat disimpulkan batas atas dari, maaf ini sepertinya terbalik, batas atasnya yang benar itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, dan batas bawahnya yang 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua, kapan himpunan tersebut disebut terbatas ke atas, terbatas ke bawah, dan juga terbatas. Dari definisi, dapat dilihat himpunan S dikatakan terbatas ke atas apabila S mempunyai batas atas. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah apabila S mempunyai batas bawah. Dan himpunan S dikatakan terbatas apabila S terbatas ke atas sekaligus ke bawah. Artinya dia memiliki batas atas dan batas bawah. Contohnya pada himpunan tadi, himpunan H adalah himpunan yang terbatas karena dia memiliki batas atas dan juga batas bawah. Dan himpunan J disebut terbatas ke bawah karena hanya memiliki batas bawah saja dan tidak memiliki batas atas. Dan himpunan I sama seperti himpunan H karena dia memiliki batas atas dan batas bawah, maka bisa disebut dia himpunan terbatas. Yang ketiga, kita akan mencari supremum dan infimum dari contoh soal himpunan-himpunan tadi. Nah, definisinya terlebih dahulu, diberikan himpunan A subset bilangan real. Bilangan X elemen real disebut batas atas terkecil atau nama lainnya supremum dari himpunan A dan dapat dinotasikan dengan X sama dengan sub A. Jika ada dua syarat, yang pertama untuk setiap A elemen himpunan A berlaku A lebih kecil sama dengan X, artinya X adalah batas atas. Nah, yang syarat yang kedua, jika U sebarang batas atas dari himpunan A, maka X itu harus lebih kecil atau sama dengan U. Nah, sedangkan untuk infimum itu sebaliknya. Bilangan Y elemen real disebut batas bawah terbesar atau infimum dari himpunan A dan dapat dinotasikan dengan Y sama dengan inf A jika yang pertama untuk setiap A elemen himpunan A berlaku Y lebih kecil atau sama dengan A, artinya Y adalah batas bawah. Dan jika T sebarang batas bawah, maka T itu harus lebih kecil atau sama dengan Y. Kebalikan dari definisi supremum. Nah, untuk contohnya seperti ini. Yang pertama, di sini untuk himpunan yang pertama, kita tadi sudah mencari batas atas dan batas bawahnya, yaitu seperti ini. Nah, batas atas terkecilnya itu dari seluruh batas atas yang ada di himpunan H, yaitu adalah 2, maka supremumnya adalah 2. Dan batas bawah terbesar atau batas bawah yang paling mendekati dengan nilai himpunan itu adalah minus 2, maka infimumnya adalah min 2. Sedangkan untuk J sendiri batas atasnya tidak ada, maka otomatis supremumnya juga tidak ada karena persyaratannya tadi harus ada batas atasnya. Nah, batas bawahnya 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nilai batas bawah terbesarnya adalah 5, maka infimumnya adalah 5. Kemudian untuk bilangan ini kan tadi terbalik. Ini adalah batas atasnya 1, 2, dan seterusnya. Dan batas bawahnya itu 0, minus 1, dan seterusnya. Maka supremumnya adalah 1 dan infimumnya adalah 0. Baik, hanya segitu yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.